harap udah bisa install semua ya. Kalau memang ada kendala, silakan lapor ya ke saya. Nanti kita coba installin ulang. Tapi kalau tidak ada, boleh nanti sambil dibuka Visio-nya ya. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini kebetulan Visio 2007. Kalau teman-teman punya yang lebih baru ataupun lebih lama juga nggak masalah sih. Yang penting kita nanti itu pakainya flowchart, database, sama organization chart ya, sama flow map. Atau di sini disebutnya workflow. Oke, mudah-mudahan sudah terinstall semua ya. Nah, saya ceritain dulu awal-awalnya ya. Eh, Kenapa sih harus ada analisis dan desain sistem? Jadi ini sebenarnya kita tuh sedang menyampaikan informasi ya, menyampaikan informasi dari user ke manajemen, manajemen ke top manajemen ke pemilik sistem, dan nanti disampaikan ke klien biasanya, ke konsultan yang mengembangkan sistemnya. Kenapa harus dikembangkan? Sistem itu sendiri buatan manusia ya. Tentu ada sistem buatan Tuhan, ada sistem buatan manusia. Kalau sistem buatan Tuhan, dia nggak perlu dikembangin, dia sudah sempurna dari dasarnya, ya. Sudah sempurna dari penciptanya. Jadi tidak ada kelemahan dalam sistemnya. Tapi sistem yang dibuat manusia, apapun itu, pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apapun sistem yang kita gunakan hari ini, apapun hardware yang kita gunakan hari ini, 5 tahun ke depan itu sudah jadi usang. Ya. 10 tahun ke depan udah jadi besi rongsokan. 20 tahun ke depan itu sudah jadi legenda. Sudah jadi sejarah. Ya. Bahwa kita menggunakan komputer, monitor hari ini adalah legenda sejarah. Mungkin nanti kita nggak lagi pakai monitor, mungkin nanti ada di tembok ya. Mungkin nanti kita pakai kacamata aja, atau nanti pakai chip mungkin ya, konspirasinya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ya nanti menjadi usang. Karena perkembangan teknologi, perkembangan sistem informasi berkembang begitu cepat. Maka kita nggak boleh terlambat dalam perkembangan itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tidak boleh berpuas diri, harus dikembangkan lagi. Ya. Jadi itulah sifat buatan manusia, sifat apapun yang dibuat manusia itu pasti kekurangannya. Kita buat pakaian itu pasti ada robeknya. Kita buat buat kendaraan pasti ada kelemahannya. Kita buat komputer pasti ada kekurangan dan segala macamnya. Maka itu harus kita kembangin. Termasuk sistem yang kita jalanin di perusahaan, di kantor, di pemerintahan, ya, di corporate, di UMKM mungkin ya, dalam level tertentu. Maka ini perlu dikembangkan. Ya. Tapi dalam pengembangan sistem, dalam analisis dan desain sistem, itu di situ sendiri suka ada masalah. Ya. Suka ada masalah. Kayak kalian lah, kalau menyampaikan sesuatu, kita nyampaikan A, B, C. Nanti yang sampai ke teman cuman B dan C, A-nya nggak ada. Ya. Nanti temannya nyampaikan lagi cuman C, kadang. Nanti disampaikan lagi, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C, tahu-tahu Z. Kita sedang berkomunikata ya, kalau kuis itu kita sedang menyambungkan lidah sebenarnya. Ya, kalau di sini ceritanya dari konsumen ya ke tim development ya. Jadi dia menceritakan, konsumennya ini menceritakan dia membutuhkan ayunan gitu ya, bla 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 bla. Ini banyak miskomunikasi di antara di sini ya. Jadi banyak miskomunikasi sehingga apa yang diinginkan ini tidak terwujud ya. Maka dalam mengembangkan sistem ini kita kenal, ini bisa jadi catatan ya. Jadi ada siklusnya. Jadi ada pengembangan sistem itu ada siklusnya. Kita mulai dari perencanaan ya. Jadi kita merencanakan mau sistem mana yang mau dikembangin ya. Sistem penjual, kalau di perusahaan ya sistem penjualan, sistem pembelian, sistem persediaan, sistem human resource-nya, dan atau supply chain dan lain-lain. Ini direncanakan mana dulu ya. Kemudian dianalisis. Ya, analisis kita menganalisis mana kelemahan-kelemahan yang terjadi, mana yang mau dikembangkan, baru nanti solusinya ada di desain. Oh, kalau misalkan kelemahannya ini, maka solusinya seperti ini. Ini kita ngomongnya desain. Ya. Baik itu desain secara sistem atau sampai ke
interface-nya ya. Kemudian diimplementasikan, dijalankan, dicoba dan dirawat. Nah, kalau sudah ini dirawat, terus ada sistem yang baru, ada kapasitas yang harus ditambahkan, ada kapasitas yang harus ditambahkan, ada fitur yang harus ditambahkan, maka direncanakan lagi, dianalisis lagi, didesain lagi, dijalankan lagi, ditesting lagi, terus dijalankan terus sampai dirawat. Ternyata setelah dirawat nggak cukup, kapasitasnya harus ditambah lagi, sehingga ini siklus, udah kayak lingkaran setan ya, nggak ada beresnya sampai kiamat. Jadi inilah disebut dengan SDLC, disebutnya System Development Recording in progress. sebentar. System Development Life Cycle ya, atau siklus hidup pengembangan sistem. Ini disebut dengan SDLC ya, System Development Life Cycle. Direncanakan, dianalisis, didesain, diimplementasi, testing, dan maintenance. Nah, yang kemarin kita sebut, kenapa sistem itu disebut sistem, kenapa kita bisa membedakan sistem yang lain, ini harus terdiri dari ini ya. Ada input, ada proses, ada output. Apapun yang memiliki input, proses, dan output itu pasti sistem. Kalau kita berani menyebut sistem, maka kita harus berani menentukan input, proses, dan outputnya. Salah satu aja misalkan kita nggak ada outputnya atau nggak ada inputnya, nggak ada prosesnya, maka itu bukan sistem ya. Nah, maka ada beberapa media ya, atau alat atau pemodelan yang kita gunakan untuk menganalisa proses bisnis. Pertama itu dalam bentuk cerita. Cerita biasa. Ketika ada yang datang ke kita, ketika ada yang ngeluh ke kita, pasti bentuknya cerita. Dia ngeluh, dia curhat ya. Itu bentuknya cerita ya. Maka kita catat cerita itu dalam bentuk teks atau dalam bentuk record audio atau dalam bentuk video. Maka cerita-cerita itu kita capture dalam bentuk apapun ya. Kemudian kita ubah dalam bentuk alur proses. Ini hanya translate. Dari tadinya bentuknya cerita jadi bentuk gambar ya. Dari bentuk cerita menjadi bentuk gambar. Ini hanya hanya translate. Ibarat ada yang suka baca novel, ada yang suka nonton video. Ya. Bukan video, film ya. Jadi film itu biasanya hasil dari novel biasanya ya. Mana yang lebih bagus ya? Mana yang lebih baik, cerita atau gambar? Nggak ada yang lebih bagus. Ini hanya kita memberi wadah bagi orang yang nggak suka teks, maka kita kasih gambar. Karena ada yang nggak suka novel tapi suka videonya atau filmnya. Ada yang suka film tapi nggak suka novel dan seterusnya. Maka kita sediakan dua-duanya, dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar. Nah, dalam bentuk narasi tadi, itu bentuknya teks, cerita. Sementara workflow atau flow map, ini dalam bentuk alur proses. Jadi dari proses A sampai Z, itu digambarkan sesuai urutannya. Ya. Nanti kita coba contohin satu di sini. Kemudian flowchart itu sebenarnya tidak hanya alur proses. Kalau flow map hanya alur proses, sementara di flowchart tidak hanya alur proses yang ada di situ, tapi juga alur dokumen. Kita tahu dokumen ini nanti terbang kemana, nanti akuntansi nerima apa, nanti membuat apa, kita tahunya di flowchart. Entitas apa yang terlibat dalam satu proses dalam sebuah sistem itu di flowchart ya. Jadi di flowchart ini adalah pengembangan dari flow map. Setelah kita mengembangkan alur prosesnya, maka kita gambar dalam bentuk flowchart. Sudah ketahuan siapa yang terlibat, dokumen apa aja yang digunakan, maka kita lanjutkan dalam bentuk DFD, ya, data flow diagram. Jadi kalau flowchart itu alur dokumen, sementara DFD adalah alur data. Kita pengen tahu di setiap dokumen itu data apa aja yang terkandung. Dari data A ini kemana aja nanti. Ini adanya di data flow diagram. Sementara di flowchart kita hanya bisa lihat dokumen, nggak bisa lihat data. Nah ya, nanti teman-teman bisa bedain mana dokumen mana data. Ya, karena data itu terkait dengan database. Ya, alur data itu terkait dengan database. Sementara dokumen itu belum nyangkut ke database, baru format, ya, baru template. Sementara kita sudah bicara database, maka kita butuh alur datanya ini apa aja yang dibutuhkan, ya.
Nanti mungkin teman-teman sudah belajar belum mengenai tentang ERD. Nah, di sini kita juga bahas tentang ERD, relasi data, ya. Kemudian sudah dapat datanya, database yang disiapkan, nanti kita bikin desain aplikasi, ya. Kalau saya contohkan seperti ini kan ceritanya panjang nih. Gimana caranya kita dari cerita kan dari misalkan contohnya ini PT Jovan. Jovan cerita kayak gitu. Nih, kita punya usaha bidang-bidang ini nih ya, bla 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 bla. Jadi kalau kita menjual bla 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 ini kita catat, kita capture tet gitu ya. Kita catat terus nanti kita jadikan flow map kayak gini ya. Ini kan sama nih sebenarnya. Ini cerita, ini gambar ya. Kalau tadi novel, kalau ini komiknya lah ya. Jadi hanya translate. Nanti kita bikin flowchart-nya, terus nanti kita bikin DFD-nya seperti ini ya. Kita kelompokkan usaha-usahanya, kelompokkan proses-prosesnya dari subproses sampai sub proses ya. Terus kita bikin konteks, terus kita bikin diagram level 0, terus bikin dekomposisi data, terus ada ERD-nya, terus ada aplikasi desainnya. Nah, ini contoh singkatnya ya, saya cepat aja, mohon maaf. Ini adalah contoh mini aplikasi. Jadi aplikasi itu nggak ujuk-ujuk jadi ya. Aplikasi itu dianalisis, didesain dan dibangun, dikonstruksi sampai dia jadi kayak gini. Kita tahu atribut ini apa aja, kita tahu nanti ininya apa aja, kita nanti tombolnya apa aja. Ini kita bangun dan kita konstruksi dari hal-hal ini. Ya. Kalau misalkan saya tercepat boleh sambil ditanya ya. Karena setelah ini kita coba contohin ini. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada kita langsung praktek. Oke, kalau sudah, silakan buka di Google Classroom-nya. Di sini ada contoh cerita PT Jovan. Sudah diterima belum di Classroom-nya? Kenapa? Udah ya. Nah, ini tahapan ini paling mudah gitu ya. Jadi tahapan ini kita membedakan atau memisahkan entitas, proses, dan dokumen. Mulainya dari sini ya. Ini contohnya gampang ya, simpel. Karena kan kita belajar dari yang mudah ya. Ini contohnya mudah, simpel, maka kita coba lakukan satu persatu. Kenapa sih harus dipisahin, Pak? Nah, karena kita mau bikin ini ya. Kita mau bikin ini nih. Nah, kita mau bikin ini kan proses ya. Sehingga proses-proses ini bisa kita kerjakan kalau kita bisa menganalisis ceritanya dengan baik. Oke. Oke, pertama saya mau menentukan entitas ya. Kemudian proses. Kemudian dokumen. Nah, pertama saya bikin entitas dulu misalkan ya. Entitas itu maksudnya apa, Pak, entitas? Entitas maksudnya pihak yang terlibat baik di dalam maupun di luar. Jadi kita bicaranya bisa orang, bisa bagian, bisa departemen, bisa subbagian atau siapapun yang dia sifatnya entitas ya. Contoh misalkan di sini ya. Ini kan narasi awal ini nggak kita pakai. Jadi awalnya tuh ceritanya dari sini sampai dengan dia mencatat jurnal ya. Oke, contohnya misalkan sebelum melakukan penjualan, artinya ini proses pertama, maka trigger dari sistem penjualan ini dimulainya dari pelanggan. Nah, maka pelanggan kita tandain, misalkan ya saya kasih warna merah misalkan. Setiap entitas saya kasih warna merah, contoh aja ini, Mas. Oke, berarti ada entitas pelanggan.
mengirimkan pesanan kepada departemen penjualan. Ini juga saya kasih warna merah. Oke. Kemudian departemen penjualan, setiap entitas saya kasih warna merah. Jika pesanan barang diorder, maka departemen penjualan, setiap entitas saya kasih warna merah. Ya. Kemudian ada tambah lagi bagian gudang. Ya. Ada tambah lagi bagian gudang. Ada tambah lagi bagian gudang, menyiapkan barang buat surat jalan untuk bagian keuangan. Nah, muncul ada bagian keuangan ya. Muncul dia bagian keuangan. Kemudian ada bagian keuangan dan ada bagian ekspedisi. Kita tambahin di sini. Oke. Ekspedisi membawa surat. Nah, kita tambahin. Ini mudah cuman menjelimet ya. Karena banyak. Oke. Oke, setiap entitas yang terlibat kita warnain. Kalau sudah kita tulis di bawah, maka kita abaikan saja. Ya. Tapi kita wajib ngasih warna merah. Ini memudahkan kita untuk membacanya. Oke. Terus sampai bawah ya. Nah, berarti terakhir ada bagian akuntansi. Berarti kurang lebih ada 6. Kurang lebih ada 6 entitas yang terlibat dalam proses ini ya. Nanti kita coba cek kalau nanti masih ada yang kurang. Oke. Kemudian saya mau ngasih namanya proses ya. Saya mau ngasih proses, misalkan saya hasil warna kuning nanti ya. Maka proses ini kalau entitas ini adalah pihak atau bagian atau apa ya? Divisi ya atau departemen yang terlibat, maka ini kita masukkan ke entitas. Sementara proses ini biasanya kita gampangnya adalah kata kerja. Setiap kata kerja yang aktif ataupun pasif ya, maka kita jadikan itu sebuah proses. Contoh, sebelum melakukan penjualan pelanggan mengirimkan pesanan. Nah, ini kan dia mengirim pesanan nih ya. Maka ini adalah proses ya. Maka pelanggan mengirimkan pesanan. Nah, ini adalah kata kerja aktif ya. Ini kata pertama. Kemudian departemen penjualan menindaklanjuti pesanan dengan memeriksa. Nah, berarti ada memeriksa. Ini terlebih dahulu ini kita hapus saja. Dengan memeriksa stok persediaan barang. Jadi kita hasil kuning. Berarti kita tambahin. Siapa yang meriksa? Departemen penjualan. Memeriksa stok persediaan barang. Nah, oke, itu proses kedua. Jika pesanan barang tersedia, maka depan penjual menyiapkan sales order ya. Berarti penjualan menyiapkan sales order. Oke, proses ketiga, kemudian sales order dikirimkan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang. Berarti bagian gudang menyiapkan barang. Ya. Gudang menyiapkan barang. Kemudian gudang juga membuat surat jalan. Membuat surat jalan. Oke, proses kelima sampai buat surat jalan, terus ekspedisi membuat surat jalan. Kemudian surat jalannya ditandatangani oleh pelanggan, ya. Berarti ini kita hasil kuning, ya. Berarti ini kan kalimat pasif ya, kita kasih ke aktif ganti jadi aktif aja. Pelanggan tanda tangan surat jalan. Ya, ini agak sedikit tricky ya. Mungkin awal-awal kita bisa simak dulu. Bukti barang sudah terima pelanggan, surat jalan tangannya serahkan bagaimana. Kalau diserahkan, mengirim, menerima itu kita jangan jadikan proses karena itu hanya memindahkan tempat ya. Misalkan ini mengirim ya.
menyerahkan itu kita jangan masukin proses, menerima itu jangan jadikan proses ya. Jadi sifatnya itu apa namanya? Dia kalau ini kenapa dikasih proses? Karena ini di awal ya. Karena awalnya atau kita ganti misalkan pelanggan membuat pesanan itu juga bisa. Karena di awal pesanan itu harus dikirim oleh pelanggan ke penjualan sebagai trigger. Maka itu bisa mengirim atau membuat ya. Terus bagian keuangan mencatat piutang pelanggan. Nah, ini juga nih ya. Berarti keuangan mencatat piutang pelanggan. Oke, ada 7. Kita lanjut lagi. Bagian keuangan membuat daftar umur piutang. Berarti ini satu lagi. Daftar umur piutang. Nah, mungkin nanti teman-teman bermanfaat ya ketika bikin SOP, ketika bikin apapun ngembangin sistem. Ini cerita ini kan data cerita ini kan bisa dapat teman-teman sendiri ya, nanti bisa dikembangin lagi. Terus daftar umur piutang, selanjutnya menganalisis piutang pelanggan. Ya. Menganalisis piutang pelanggan. 9. Terus jika sudah jatuh tempo maka ditagihkan piutangnya ya. Ditagihkan piutangnya. Berarti keuangan membuat tagihan piutang misalkan ya. Oke, sudah ditagih, kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Ini juga melakukan proses ya. Pelanggan melakukan pembayaran. Oke. Sudah pembayaran, saya agak cepat nggak apa-apa ya. Nanti kalau memang terlalu cepat atau pengen diulangin, silakan diulangin aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada yang nyaut, nggak ada yang nyanggah, saya lanjut terus ya. Oke, kemudian mengirimkan bukti bayar itu kita nggak masukin terus karena itu hanya memindahkan. Bagian keuangan menerima pembayaran dengan mencetak bukti pembayaran ya. Oh, maksudnya mengirimkan bukti pembayaran ini nggak usah lagi nih. Nah, ini dia kan menerima pembayaran nih, maka keuangan ya menerima pembayaran dan membuat bukti kas masuk ya. Ada bukti kas masuknya yang kemudian diserahkan bagian. Nah, ini artinya si bagian keuangan dia mencetak atau membuat bukti kas masuk ya. Keuangan membuat bukti kas masuk. Dan terakhir bagian akuntansi mencatat jurnal. Ini contoh sederhana aja ya. Akuntansi mencatat jurnal. Nah, kurang lebih ada 13 proses yang mau kita analisis ya untuk berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Atau saya terlalu cepat atau malah terlalu lambat. Nah, ini yang agak oke. Silakan Mas Yodis. Silakan Mas Yodis. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau dari Bapak yang tadi Suaranya agak kecil ya? Maaf. Yes. Ya. Oke. Kalau yang Bapak sampaikan tadi itu mengenai mengirimkan, menyampaikan, dan yang mirip-mirip seperti itu tidak termasuk dalam proses, berarti Ya. bisa diartikan bahwa misalkan sebuah kegiatan atau dokumen itu hanya berpindah tangan atau hanya berpindah ke pihak lain dan tidak ada perubahan, itu bukan proses berarti. Bisa diartikan seperti itu. Ya betul. Jadi nggak masuk proses. Jadi yang kita masuk proses tuh kalau dia membuat atau mengubah atau menciptakan atau mencetak itu dia kita masukin proses. Kalau cuman mengirim, kalau cuman memindahkan itu kan misalkan pesanan Mas ya. Misalkan pesanan. Pesanan kalau dipindahin doang kan nggak berubah ya Mas ya. Tapi Iya, kalau betul. dibuat pesanannya muncul kan. Betul. Nah, itu berarti ada prosesnya. Ciri proses itu ketika dia menghasilkan sesuatu Mas. Kan kemarin kita udah bilang ya. Kita bilang sistem informasi itu ketika kita bisa mengubah data menjadi informasi. Kita menganggap data itu belum manfaat, sementara informasi itu menjadi manfaat. Artinya di situ ada sistem informasi. Maka ketika kita contohnya ya, kalau kita bernapas saja, ya kita bernapas oksigen ngeluarin karbon dioksida, itu bukti bahwa itu ada proses. Tapi kalau kita
ngirupnya oksigen, terus keluarnya lagi oksigen, itu berarti cuma mindahin doang. Ya, kita nggak golongkan itu sebagai proses. Nah, yang proses yang dimaksud di sini benar banget kata Mas Yudis tadi, itu selain memindahkan, menerima, mengirim, mentransfer, mendistribusi, itu kita abaikan dulu. Karena yang mau kita masukin proses di sini, yang dia itu misalkan ini saya ganti ya, biar nggak keliru ya. Yang dia itu membuat, memeriksa, menyiapkan, terus menandatangani, mencatat, menganalisis, melakukan, yang dia itu mengubah dokumen, mengubah data menjadi informasi. Mengubah pesanan menjadi sales order, mengubah sales order menjadi surat jalan, mengubah surat jalan dan surat jalannya tantangani, surat jalan tantangani kemudian menjadi piutang pelanggan menjadi daftar piutang, seterusnya sampai nanti jadi jurnal. Jadi yang kita masukin di sini proses yang dia mengubah input menjadi output. Begitu Mas Yadis ya. Berarti Pak, untuk yang maksudnya tadi cuma menyampaikan ke pihak selanjutnya dan tidak dirubah dokumennya, itu kalau dikaitkan dengan SOP bisa diartikan sebagai panah aja ya? Ya, Tidak kita merubah panahin. formnya kan Ya, ya? betul. Itu nanti pakainya panah karena dia cuma pindah. Kita nggak dalam bentuk proses kalau di flowchart. Betul Mas Yadis. Terima kasih Pak. Ya. Jadi nanti benar kata Mas Yadis, kalau misalkan kita mengubah input menjadi output, kita pakai simbol proses nanti. Tapi kalau hanya memindahkan, mengirim, kita pakai garis panah. Nanti kita contohin di flowchart ya. Pikiran Mas Yadis sudah jauh ke depan ya. Oke, nggak apa-apa. Betul. Oke, gitu ya. Yang lain gimana? Paham nggak kira-kira? Karena ini masih tahap muda bagi saya. Cuman repot aja nih ngasih mindahin. Kalau saya sih ada males ya, tapi harus gitu. Karena memudahkan pekerjaan saya selanjutnya. Daripada saya bolak-balik ke cerita, mending saya balik ke sini gitu. Sudah ada. Oh, nanti bikin flowchart tinggal ini aja ngikutin. Flowchart juga sama. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, selanjutnya kita masukin dokumen. Nah, dokumen ini kita misalkan arsir warna apa ya? Warna biru mungkin ya. Contoh misalkan di sini ada pesanan ya. Pesanan kita arsir warna hijau atau biru. Biru aja deh ya. Biru tua. Oke. Nah, pesanan ini nggak kelihatan. Mungkin saya ganti warna orange juga nggak kelihatan, hijau. Oke, biru ini aja, biru abu-abu mungkin ya. Jadi pesanan di sini saya masukin dokumen pertama. Ada pesanan. Ya. Kemudian teman-teman dari pesanan yang juga masuk sini, meriksa stok persediaan, berarti ini ada dokumen persediaan barang ya. Ada dokumen persediaan barang, itu masuk dokumen. Terus persediaan barang yang diorder tersedia, maka teman-teman menjualkan sales order. Nah, ini contohnya beda ya. Ada pesanan, ada sales order. Ini dipisahin supaya kita tahu ini dokumen yang berbeda. Ada pesanan itu yang dari pelanggan. Sales order itu adalah pesanan yang sudah di-input ke dalam sebuah sistem, yang sudah fix, yang sudah barangnya tersedia, maka dibikin sales order. Ya. Jadi ini saya pisahin antara sales order dan pesanan. Ya. Kemudian ada menyiapkan barang dan membuat surat jalan. Surat jalan juga merupakan dokumen. Buat surat jalan, ya, juga dokumen. Oke. Nah, kemudian ada surat jalan yang sudah ditandatangani. Ini beda lagi ya. Ada surat jalan TTD, ada surat jalan blanko, ada surat jalan sudah di konfirmasi oleh pelanggan. Jadi ini satu dokumen tapi dia beda ya. Saya ulangin di sini. Berarti pertama itu ada pesanan, kemudian ada sales order. Kemudian sales order ada stok persediaan barang. Kemudian ada, kita lanjut lagi, pesanan, sediaan barang, sales order, kemudian ada surat jalan, ya, surat jalan, dan surat jalan yang ditanda tangani pelanggan. Jadi dokumennya kita bagi dua, ada surat jalan tanda pelanggan. Nah, nanti kelihatan teman-teman nanti melihatnya nanti di proses berikutnya. Kalau sekarang mungkin ya sudah kita nyimak aja dulu, kita ambil dulu yang bentuknya dokumen ya. Kemudian mencatat piutang pelanggan.
ya, piutang pelanggan kita masukin ini dokumen sendiri ya. Berarti ada tabel minimal mencatat pelanggan itu punya piutang berapa dan seterusnya. Terus berdasarkan surat jalan tanah oleh pelanggan, maka bagian keuangan membuat daftar umur piutang. Di sini juga ada daftar umur piutang. Daftar umur piutang. Kemudian ada analisis, ya berarti membuat analisis ini berarti dia nanti saya revisi ya. Jadi di sini dia ada analisis sendiri, yaitu namanya analisis piutang pelanggan. Ya. Ada dokumen namanya analisis piutang pelanggan. Nah, setelah dianalisis, kemudian setelah jatuh tempo maka nanti ada tagihan. Nah ini kita revisi lagi berarti ini ya. Maka jatuh tempo maka akan membuat tagihan piutang kepada pelanggan. Saya revisi ya. Jadi dia membuat namanya tagihan piutang. Maka yang di sini saya ganti. Oke, sudah benar ini ya, membuat tagihan piutang ya. Membuat tagihan piutang. Nah, berarti di sini kita ada dokumen namanya tagihan piutang atau surat tagihan ya, misalkan ya. Surat tagihan atau invoice dan segala macam. Ya. Sudah ditagih, pelanggan melakukan pembayaran. Nah, nanti ada bukti pembayarannya ya. Berarti di sini bukti bayar. Ya, apapun bentuknya, bisa bukti transfer, bisa cek segala macam ya. Oke, bukti bayar, terus terima bukti, berarti ini dia membuat bukti kas masuk ya. Di sini ada dokumen lagi namanya bukti kas masuk. Dan terakhir nanti menjadi jurnal ya. Jurnalnya macam-macam ya, ada jurnal penjualan, ada jurnal kas masuk ya. Berarti di sini ada jurnal penjualan dan jurnal kas masuk. Saya nggak usah jelasin lagi ya bedanya apa ya. Karena di sini ada dua transaksi kan, pada saat menjual dan pada saat kas masuk. Nah, ini kurang lebih jadinya seperti ini ya. Kita udah tahu entitasnya ada 6, prosesnya kurang lebih ada 13, sementara dokumennya kurang lebih ada 13. Ya. Kurang lebih ada 13. Gimana? Teman-teman sama nggak kira-kira? Saya review dulu. Sama nggak ya? Sampai di sini sama nggak? Mulai dari entitas, proses, dan dokumennya sama nggak kira-kira? Silakan kalau mau disamain dulu. Takut ada yang kelewat ya dari saya, boleh dikoreksi. Silakan. Jadi entitasnya ada 6, prosesnya ada 13, dokumennya kurang lebih ada 13 ya. Karena teman-teman sambil ngerjain ya, karena nanti saya minta tugas yang sudah teman-teman kerjain nanti upload di Google Classroom ya, sebagai bukti teman-teman mengikuti perkuliahan ini dengan seksama ya. Jadi setelah nanti kita selesai melakukan pekerjaan, silakan diupload dari sini di Google Classroom ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita lanjut lagi. Pak, Ya, silakan. berarti nanti ini Pak minta tolong untuk di-share kembali untuk apa namanya yang hasil revisi dari cerita ini tadi Pak. Oh ya, Karena boleh. saya kirim itu belum diperbarui. Boleh.
Sebenarnya gini sih. Jadi analisis cerita ini teman-teman harus punya kemampuan intuisi yang bagus ya. Tentu ini butuh pengalaman. Cuman lihat aja tadi misalkan ya, mengirimkan pesanan gitu ya. Tadi kan kalau mengirimkan pesanan itu proses yang nggak kita masukin ke dalam flowchart. Sementara pesanan ini membuat pesanan ini mengirimkan pesanan ini adalah proses yang harus dimasukin paling awal. Tanpa ada pesanan ini kita nggak bisa mulai gitu ya. Kita nggak lanjut ke proses berikutnya. Maka kita ganti dari mengirim menjadi membuat ya. Kemudian tadi juga ada misalkan menagih. Kan bagian keuangan nggak langsung menagih, tapi menagihnya itu adalah membuat dulu, entah itu tagihan, entah membuat invoice, entah itu membuat surat meminta permintaan pembayaran segala macam ya. Maka itu kita analisis cerita-ceritanya ya. Jadi ini bisa di screenshot Mas, kebetulan juga di record ya. Silakan kalau bisa diperbaikin, direvisi. Ini menyesuaikan saja sebenarnya. Nggak mesti kayak di saya gini. Artinya ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, dalam membuat cerita kan bebas-bebas saja. Nggak ada cerita yang salah, nggak ada cerita yang benar. Ya. Tapi cerita itu kita buat yang penting tuh memadai, yang penting tuh cukup. Tidak dilebihkan, tidak juga dikurangi. Ya. Misalkan nggak pas, kita sesuaikan. Ya. Misalkan kalimatnya pasif, kita ganti aktif, itu boleh-boleh aja. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya Mas Yadis ya. Jadi mau ngikut saya boleh, atau kalian punya analisis sendiri juga boleh, silakan. Terbuka. Ini bukan mata pelajaran hitung-hitungan. Yang 2 tambah 2 itu 4. Kalau di sini 2 tambah 2 bisa 5, bisa 10, bisa 100, bahkan bisa 1 gitu ya. Namanya cerita. Namanya kita sedang membuat sistem. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu banyak. Ini bukan hal matematik. Ya. Gitu Mas Yadis ya. Ya, Pak. Ya. Jadi yang saya ajarkan ini jangan dihafal. Saya nggak pernah minta kalian ngafalin ini. Oh, ada 13 kata panggil. Enggak. Mungkin menurut analisisnya enggak, Pak, ada 15. Boleh. Boleh. Tapi syaratnya tadi, setiap proses harus menghasilkan output yang berbeda dari inputnya. Contoh, surat jalan. Surat jalan itu kan kosong. Belum ditandai sama pelanggan. Maka surat jalan dan surat jalan yang ditantangani itu output yang berbeda. Maka di situ ada proses, yaitu proses tanda tangan surat jalan. Ya. Jadi silakan kalau mengikuti ini silakan, kalau enggak dianalisis sendiri juga boleh. Jadi sementara hasil analisis kita adalah ini ya. Kemudian setelah kita dapat namanya analisis cerita ini memudahkan proses kita selanjutnya ya, yaitu kita buka visio kita. Silakan buka visionya. Yang saya sudah tampil visio belum ya? Takutnya masih di Word. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Oke, kita sama-sama buka visio. Kemungkinan yang kita buka itu di bisnis ya. Di bisnis. Nah, kita bukanya yang workflow diagram. Di sini kebetulan gambarnya lebih ada template-nya, jadi kita pakai ini aja. Workflow diagram. Nah, oke. Nah, ini bisa apa namanya? Bisa dalam bentuk portrait atau kita landscape. Kalau saya lebih senang landscape ya, biar lebih lebar. Nah, lebih luas gambarnya ya. Jadi kalau mau gantinya file, page setup, kemudian dari portrait ganti jadi landscape. Bentuk gambar, bentuk papernya silakan disesuaikan aja. Mau gede mau kecil disesuaikan aja. Yang penting saya lebih senang landscape. Kalau teman-teman portrait juga nggak apa-apa. Ya. Nah kalau sudah ada ini, kita enak nih ya. Kita udah tinggal pakai aja di sini nih. Jadi nggak usah bolak-balik cerita. Ya. Kebanyakan kita itu bolak-balik cerita tuh. Ya. Bolak-balik cerita. Nah kalau ini sudah ada kita pisahin, memudahkan pekerjaan saya nih. Pertama pelanggan membuatkan pesanan. Maka saya cari gambar yang membuat pesanan ya, bebas saya aja ya, misalkan saya bikinnya ini ya, jadi saya copy ya. Nah, saya masukin di sini pelanggan membuat pesanan, maka ini proses 1 ya. Kemudian penjualan memeriksa stok persediaan barang ya, ini tepatnya bukan penjualannya tapi bagian gudang ya. Saya ganti misalkan dengan bebas ya, terserah teman-teman, misalkan ini misalkan ya.
Saya ganti dengan gudang. Nah, gudang mersiat stok persediaan barang. Ya. Kemudian penjualan menyiapkan sales order. Berarti saya masukin lagi ini misalkan ya. Terserah saya aja ya. Penjualan menyiapkan sales order. Kemudian gudang menyiapkan barang, lagi-lagi packaging deh ya. Saya pakai gambar shipping misalnya. Gudang menyiapkan barang. Oke. Kemudian gudang membuat surat jalan. Kita bikin lagi. Bebas ini ya gambarnya. Gudang membuat surat jalan. Terus sampai ke pelanggan, nanti pelanggannya tanda tangan. Pelanggan PTD surat jalan. Kemudian nyampe ke keuangan, keuangan nyatet lagi. Keuangan mencatat piutang pelanggan. Ini tinggal ngikutin ini ya. Tinggal ngikutin ini mudahnya. Gudang buat surat jalan, pelanggan tanda tangan, keuangan catat piutang pelanggan, kemudian keuangan lagi, bikin lagi dia. Keuangan membuat daftar umur piutang. Terus analisis dia, dianalisis lagi utangnya, keuangan menganalisis piutang pelanggan. Terus sudah dianalisis, membuat tagihan piutang. Dia bikin tagihan nih ya. Membuat tagihan, keuangan membuat surat tagihan misalnya atau tagihan piutang. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Mungkin pembayarannya itu bisa pakai ini ya. Ya, melakukan pembayaran. Ini gambarnya bebas ya. Ini kan hanya gambar ya. Kemudian sudah melakukan pembayaran, terus keuangan membuat kas masuk. Keuangan membuat bukti kas masuk atau kita bilang BKM ya. Dan terakhir di sini mungkin ya. Akuntansi membuat jurnal. Nah, ini udah ada ya. Oke. Nah, ini kurang lebih sudah ada. Kita rapihin. Baru kita pakai arrow. Ya. Pakai arrow. Nah, berarti arahnya dari sini ke sini ya. Ini disesuaikan aja. Di sini. Ini kalau teman-teman lebih kreatif pakai Canva juga nggak masalah ya. Pakai Canva atau pakai sejenisnya, pakai Adobe gitu ya. Disesuaikan aja. Nah, bikin garisnya nggak saya ajarin lagi ya.
ini ke sini. Nah, jadilah dia bentuknya flow map. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari dokumen yang kita cerita yang kita analisis tadi ya. Jadi kalau mau di preview, nah jadinya kurang lebih jadinya kayak gini. Silakan. Jadi ada 13 proses ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas. Terakhir nyangkut akuntansinya di sini. Atau mau dirapikan lagi juga boleh. Saya ini tarik ke samping. Ya, silakan diatur aja. Mudah ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau sudah nanti diupload di sini ya. Uploadnya dalam bentuk Word atau PDF. Jadi yang Visio ini nanti di save as-nya dalam bentuk PDF aja ya. Dalam bentuk PDF. Save as, kemudian dalam bentuk mana PDF nih? Ini dalam bentuk JPEG aja minimal ya. Nah, minimal dalam bentuk JPEG aja. PDF itu pakai ini gitu ya. PNG ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Mas Irwan. Izin Pak, Ya. dari yang soal kasus tadi kan tadi ada entitasnya tuh kalau di sana ada 6 ya. Entitasnya ada 6 ya. Itu kan memungkinkan di sana ada juga 6 entitas yaitu supplier karena kan sini ada kata-kata jika persediaan barang yang diorder tersedia maka departemen menjual penjualan menyiapkan sales order. Ya. Kalau misalkan kegiatannya ternyata persediaan tuh dia nggak ada karena mungkin sedang dalam proses ataupun raw material berupa biji plastik atau polister itu kekurangan sehingga perlu tambahan biji polyester yang mengakibatkan harus ada purchase order ke supplier. Jadi sehingga entitasnya berjumlah 7 misalkan.
Bisa kalau misalkan kita lagi membuatnya proses sistem penjualan dan pembelian. Itu bisa Mas Irwan. Tapi kan kita fokusnya ke penjualan nih. Jadi penjualan tuh hanya berhubungan dengan pelanggan, pihak luar, bank, pihak pembayaran, pajak kalau pemerintah. Maka supplier kita nggak masukin. Kenapa? Karena kita nggak lagi cerita pembelian, kita nggak lagi cerita pengadaan barang. Makanya dalam sistem tuh ada batasannya. Kalau nggak dibatasin, wah benar kata Mas Irwan, nanti ada supplier, nanti ada pemerintah, harusnya ada pemerintah nih bayar pajaknya gimana gitu kan. Terus nanti ada bank buat pembayarannya. Nah itu kalau nggak kita batasin emang luas. Makanya setiap subsistem tuh kita kasih ruang lingkupnya. Di contohnya misalkan contoh soal di sini penjualan, maka kita cerita penjualan aja Mas Irwan. Mulai dari penerimaan pesanan sampai barang itu dibayar. Selesai sampai di situ. Jadi kita nggak perlu tahu gudangnya di mana, nyimpannya di mana. Nanti ada sistem yang lain. Ada subsistem persediaan, ada subsistem pembelian, ada subsistem yang lain-lain ya. Nanti kita cerita juga di situ nanti ada dari supplier ya. Jadi misalkan kalau ditambahkan di sini, maka kita ubah judulnya Mas Irwan. Jadi penjualan dan pembelian. Tapi kalau misalkan kita penjualan saja, sudah cukup ini. Begitu Mas Irwan. Oh, baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Pak izin Pak, Ya, silakan Mas Aris. kalau untuk pengerjaannya pakai selain Visio boleh kan Pak ya? Boleh banget, boleh banget. Ini Visio itu supaya template aja, biar seragam. Tapi kalau misalkan teman-teman punya, Mas Aris pakai apa? Kalau saya biasanya pakai Excalibur Pak, Oh iya, bisa. di Boleh. online gitu. Oh, nggak apa-apa. Ya. Boleh. Tapi nanti ada simbol-simbol kayak gini nggak ya? Misalkan Balok Pak dia Pak, gimana? cuman kotak terus Ah. di tulisan. Kalau untuk icon seperti ini nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kita soalnya nanti kalau sekarang sih nggak apa-apa ya. Kalau ini cuma buat gambar. Tapi nanti itu kita butuh simbol-simbol kayak gini, Mas. Misalkan flowchart aja ya. Flowchart tuh udah ada template-nya. Contoh misalkan ya, kita butuh dokumen. Nah, template-nya kayak gini nih. Di situ ada nggak? Oh kalau yang untuk flowchart seperti ini saya pakai yang lain. Oh iya, pakai yang lain nggak apa-apa. Misalkan gini ya. Nah, ini kita Ya. perlu apa namanya? Kita perlu simbol khusus. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau misalkan di Canva ada, boleh pakai Canva. Misalkan pakai apa ya? Word. Kalau di Word kalau nggak salah ada juga ya, tapi nggak semuanya punya. Boleh pakai itu juga. Tapi kalau mau aman, pakai aja yang ini. Jadi kita udah seragam gitu loh. Nggak nyari-nyari lagi gitu. Jadi boleh aja Mas kalau emang udah ada. Siapa? Silakan yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Karena saya harap setiap progres kita dikumpul ya. Saya pengen tahu pemahaman teman-teman di sini. Ya. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ini berarti ini kan kita bikin apa kayak ilustrasinya kan misalkan di Visio boleh atau di Canva Ya, boleh. dan sebagainya. Ya. Habis itu nanti yang dikumpulkan itu cuman bentuk apa hasil JPEG-nya atau PDF-nya aja ya Pak? Ya, jadi silakan teman-teman upload bentuk Word, JPEG, PDF. Kebetulan hari ini kita dua ngerjainnya. Pertama ini kan untuk arsiran. Terserah teman-teman ya kalau ini warna kuning, warna apa terserah. Yang jelas kita mengarsir ini, terus kita dapat entitas, proses dan dokumen. Ini mungkin dalam bentuk Word, silakan upload. Nah, nanti sisanya kalian ngupload ini dalam bentuk bisa PDF, JPEG atau jangan dalam bentuk Visio ya. Karena Visio nggak bisa langsung dibuka, jadi di save as-nya dalam bentuk minimal grafik gitu ya. Bisa GIF, bisa JPEG, atau bisa PNG, silakan. Nah, jadi nanti silakan dua pekerjaan itu diupload di Google Classroom. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, begitu Mas, silakan. Silakan yang lain. Supaya tidak apa ya, nggak ada PR, langsung aja kerjain upload gitu. Jadi nggak ada PR lagi ya. Jangan ditunda-tunda. Sambil kita tadi mengerjakan, silakan teman-teman juga mengerjakan, sudah selesai, tinggal upload ya. Nanti seterusnya seperti itu ya. Kalau tadi saya terlalu cepat, boleh kok tadi nanti disanggah, diberhentikan, ditanya, atau disuruh pelan-pelan. Karena tadi nggak ada yang nyangka, jadi saya nyerocos terus, nggak apa-apa ya. Karena ini masih tahap awal sih, nanti yang agak menjelimet tuh ketika kita masuk di